Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Siti Atika 2019-12-11-027, Nabila Putri 2019-12-11-041, dan Adinda Sabelia 2019-12-11-045 ingin mempresentasikan chapter 19 yaitu Accounting for Income Tax. Dasar-dasar akuntansi pajak penghasilan. Perusahaan harus mengajukan pengembalian pajak penghasilan mengikuti pedoman yang dikembangkan oleh otoritas perpajakan, sehingga mereka dapat menghitung hutang pajak berdasarkan peraturan perpajakan dan menghitung beban pajak penghasilan berdasarkan IFRS. Jumlah yang dilaporkan sebagai beban pajak akan sering berbeda dari jumlah hutang pajak kepada otoritas perpajakan. Tujuan akuntansi pajak penghasilan, yaitu yang pertama, mengakui jumlah pajak yang harus dibayar atau dapat dikembalikan untuk tahun berjalan, dan yang kedua, untuk mengakui liabilitas dan aset pajak tangguhan atas konsekuensi pajak di masa depan dari kejadian yang telah diakui dalam laporan keuangan atau laporan pajak. Lalu, standar akuntansi pajak penghasilan. Laporan laba rugi dan neraca adalah dua laporan keuangan yang harus dihasilkan dari penyelenggaraan sistem akuntansi dan atau pembukuan baik yang diselenggarakan berdasarkan atau sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan maupun yang berdasar pada ketentuan yang ditetapkan di dalam standar akuntansi keuangan. Lalu ada definisi, pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Pajak penghasilan merupakan beban yang timbul karena diberlakukannya peraturan perpajakan kepada dunia usaha pada negara tertentu dan beban pajak penghasilan ini memiliki jumlah yang material dalam laporan keuangan perusahaan. Jumlah beban pajak atau tax expense atau penghasilan pajak atau tax income yang harus diakui dalam perhitungan laba atau rugi pada suatu periode terdiri dari dua unsur utama, yaitu pertama itu ada pajak kini atau current tax, yaitu jumlah pajak pada suatu periode, dan pajak tangguhan atau deferred tax. Di Indonesia, penghitungan mengenai akuntansi pajak penghasilan diatur dalam PSAK nomor 46 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari tahun 1999 untuk perusahaan yang menerbitkan surat-surat berharga yang diperdagangkan kepada publik dan bagi perusahaan lainnya dimulai pada atau setelah 1 Januari 2001. PSAK nomor 46 ini bertujuan mengatur perlakuan akuntansi pajak penghasilan melalui pengakuan, pengukuran atau penilaian, penyajian, pengungkapan pajak penghasilan dan pengaruhnya, yaitu kewajiban pajak tangguhan atau deferred tax liabilities, dan atau aset pajak tangguhan yaitu deferred tax asset, dan dalam laporan keuangan perusahaan. Pengakuan atas DTL atau DTA muncul akibat adanya perbedaan temporer antara Undang-Undang Perpajakan dengan SAK atau Standar Akuntansi Keuangan. Perusahaan harus menyajikan laporan keuangan kepada pemegang saham sesuai dengan SAK yang berlaku. Namun, sebagai wajib pajak, perusahaan juga harus menyajikan laporan keuangan kepada pemerintah. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan keputusan perpajakan dalam sebuah surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan atau SPT tahunan PPh badan. Karena SAK dan ketentuan perpajakan banyak memiliki perbedaan, penentuan laba akuntansi atau financial income dan penghasilan kena pajak atau laba fiskal atau taxable income juga seringkali menghasilkan perbedaan. Permanen different. Perbedaan permanen adalah item pendapatan dan beban yang termasuk dalam pendapatan akuntansi atau pendapatan kena pajak, tetapi tidak akan pernah dimasukkan ke dalam bagian yang lain. Sebenarnya perbedaan permanen berkaitan dengan pendapatan tak kena pajak dan beban tak bisa dikurangi. Perbedaan permanen tidak menimbulkan aset dan liabilitas pajak tangguhan karena tidak memiliki konsekuensi pajak di masa depan. Contoh permanen different itu yang pertama ada pendapatan bunga deposito, dividen dividen diterima, premi asuransi jiwa. Ketika entitas adalah penerima polis asuransi jiwa pada petugas atau karyawan, premi yang dibayarkan oleh entitas tidak dapat dikurangkan sebagai biaya untuk tujuan pajak, tetapi premi tersebut adalah biaya untuk tujuan pelaporan keuangan. Lalu yang terakhir ada denda pajak, itu biaya tambahan dan denda tidak bisa didedukasi. Dideduksi. Temporary different. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara dasar pengenaan pajak suatu aset atau liabilitas dan jumlah tercatat atau buku yang dilaporkan di laporan keuangan yang akan menghasilkan jumlah kena pajak atau dapat dikurangkan jumlah di tahun-tahun mendatang. Perbedaan sementara menimbulkan ada dua, yaitu yang pertama deferred tax liability dan yang kedua deferred tax asset.
Jenis temporary differences. Yang pertama, taxable temporary differences. Perbedaan sementara akan menghasilkan jumlah kena pajak di masa depan dalam menentukan penghasilan kena pajak periode mendatang ketika nilai tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau dilunasi. Jenis yang kedua ada deductible temporary differences, perbedaan sementara yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan dalam menentukan penghasilan kena pajak dari masa depan ketika nilai tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau dilunasi. Deferred tax liability. Kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan harus dibayar di masa mendatang sehubungan dengan perbedaan temporer kena pajak. Kewajiban pajak tangguhan adalah konsekuensi pajak tangguhan yang dapat diatribusikan pada perbedaan temporer atau pajak jumlah kena pajak di masa depan. Kewajiban pajak tangguhan timbul dari hal-hal sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama, ketika pendapatan akuntansi lebih tinggi dari pendapatan kena pajak karena perbedaan waktu. Yang kedua, saat nilai tercatat suatu aset lebih tinggi dari basis pajak. Yang terakhir, kapan nilai tercatat liabilitas adalah menurunkan dari basis pajak. Ilustrasi yang pertama, deferred tax liability. Pada tahun 2019, entitas melaporkan dalam pendapatan akuntansi laba kotor dari penjualan angsuran sebesar 1 juta rupiah, tetapi tidak dalam pendapatan kena pajak. Perbedaan temporer ini diharapkan dilaporkan dalam penghasilan kena pajak secara merata pada tahun 2020 dan 2021. Tarif pajak penghasilan adalah 30%. Accounting income pada 2019 sebesar 4 juta dan taxable income sebesar 3 juta. Lalu pada tahun 2020, accounting income-nya sebesar 5 juta dan taxable income-nya sebesar 5.500.000. Lalu tahun 2010, accounting income-nya sebesar 7 juta, sedangkan taxable income-nya itu sebesar 7.500.000. Karena perbedaan temporer menghasilkan pendapatan akuntansi yang lebih tinggi pada tahun 2019, maka termasuk kewajiban pajak tangguhan. Journal entries pada tahun 2019 to record the current tax expense. Income tax expense pada debit sebesar 900.000 dan income tax payable sebesar 900.000 didapatkan dari 30% dikali 3 juta. Lalu to record the deferred tax liability pada sisi debit, income tax expense sebesar 300.000 didapatkan dari 30% dikali 1 juta, lalu di bagian kredit ada deferred tax liability sebesar 300.000. Hutang pajak penghasilan diklasifikasikan sebagai kewajiban saat ini. Kewajiban pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai kewajiban tidak lancar. Selanjutnya yaitu Income Statement Presentation for 2019. Income before income tax sebesar 4 juta, income tax expense ada current tax expense sebesar 900.000, deferred tax expense 300.000, ditambah jadi 1.200.000 dan mendapatkan net income itu dari 4 juta dikurang 1.200.000 yaitu 2.800.000. Penghasilan akuntansi kena pajak sebesar 4 juta dikalikan 30% sama dengan 1.200.000 yang merupakan total beban pajak penghasilan tahun berjalan. Deferred tax asset. Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak pendapatan dapat dipulihkan dalam periode masa depan sehubungan dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan kerugian operasi yang dibawa ke depan. Dengan kata lain, aset pajak tangguhan adalah konsekuensi pajak tangguhan yang dapat didistribusikan kepada jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan dan kerugian operasi yang dibawa ke depan. Aset pajak tangguhan timbul dari satu, ketika pendapatan kena pajak lebih tinggi daripada pendapatan akuntansi karena perbedaan waktu. Yang kedua, ketika basis pajak aset lebih tinggi dari jumlah tercatat.
Yang ketiga, kapan dasar pajak kewajiban adalah menurunkan dari jumlah tercatat. Ilustrasi 2, deferred tax asset. Pada tahun 2019, entitas menerima pembayaran sewa di muka sebesar 600.000 yang dikenakan pajak tetapi tidak dilaporkan dalam laba rugi akuntansi hingga tahun 2020. Tarif pajak penghasilannya 30%, laporan laba rugi dan SPT menunjukkan sebagai berikut. Accounting income subject to tax 2019 5 juta, 2020 7 juta. Taxable income 2019 5 juta 600, 2020 6 juta 400.000. Journal entry in 2019 yaitu to record the current tax expense. Jurnalnya income tax expense pada income tax payable sebesar 1.680.000 didapat dari 30% dikali 5.600.000. Yang kedua yaitu to record the deferred tax asset, yaitu jurnalnya deferred tax asset pada income tax benefit sebesar 180.000 didapat dari 30% dikali 600.000. Aset pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Income statement presentation in 2019. Income before income tax-nya 5 juta, income tax expense-nya yaitu ada current tax expense sebesar 1.680.000 dikurang income tax benefit sebesar 180.000. Jadi totalnya 1.500.000. Net income-nya didapat dari 5 juta dikurang 1.500.000 yaitu 3.500.000. Future deductible temporary differences. Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan di masa depan meliputi yang pertama, sebuah kerugian litigasi yang mungkin dan terukur diakui untuk tujuan akuntansi tetapi dikurangkan dalam menentukan penghasilan kena pajak pada saat sebenarnya terjadi atau dibayar. Yang kedua, taksiran biaya jaminan produk diakui untuk tujuan akuntansi pada periode berjalan tetapi dikurangkan dalam menentukan penghasilan kena pajak pada saat sebenarnya terjadi atau dibayar. Yang ketiga, biaya penelitian diakui sebagai beban dalam menentukan penghasilan akuntansi, tetapi diperkenankan sebagai pengurang penghasil kena pajak sampai dengan jangka waktu selanjutnya. Yang keempat, kerugian penurunan nilai diakui untuk tujuan akuntansi, tetapi diabaikan untuk tujuan perpajakan sampai aset tersebut dijual. Yang kelima, piutang ragu-ragu diakui sebagai beban untuk tujuan akuntansi, tetapi dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan hanya jika dihapuskan sebagai tidak berharga. Selanjutnya yaitu net operating loss, carry back, and carry forward. Akuntansi untuk rugi operasi neto yaitu rugi operasi neto atau net operating loss untuk tujuan perpajakan terjadi ketika biaya yang didapat dikurangkan dari pajak melebihi laba kena pajak. Oleh karena itu, dalam keadaan tertentu, Undang-Undang Perpajakan mengizinkan pembayaran pajak untuk menggunakan kerugian 2 tahun untuk saling hapus atau offset keuntungan tahun-tahun lainnya. Kerugian carryback, pengertiannya itu kerugian dikompensasikan 2 tahun ke belakang terlebih dahulu, kemudian jika masih ada sisa baru dikompensasikan ke depan sampai 20 tahun untuk mengurangi laba kena pajak atau taxable income masa depan. Contohnya dari kerugian carryback yaitu tahun 2015 taxable income-nya 50.000, tax rate-nya 35%, tax paid-nya jadi 17.500. Tahun 2016, taxable income 100.000, tax rate 30%, tax paid 30.000. Tahun 2017, taxable income 200.000, tax rate 40%, tax paid 80.000. Dan tahun 2018, taxable income-nya minus 500.000, tidak ada tax rate dan tidak ada tax paid. Maka jurnalnya income tax refund receivable pada benefit due to loss carryback income tax expense sebesar
110.000 didapat dari 30.000 ditambah 80.000. Selanjutnya yaitu carry forward. Pengertiannya, perusahaan dapat memilih untuk melewatkan kompensasi kerugian ke depan dan hanya menggunakan opsi kerugian kompensasi ke depan dengan mengoffset laba kena pajak masa depan hingga 20 tahun. Contoh jurnalnya, Recognize Benefit of Loss Carryback, yaitu jurnalnya Income Tax Refund Receivable pada Benefit Due to Loss Carryback Income Tax Expense sebesar 110.000. Jurnal yang kedua yaitu Recognize Benefit of Loss Carry Forward, yaitu Deferred Tax Asset pada Benefit to Loss Carry Forward Income Tax Expense sebesar 80.000. Financial Statement Position. Yang pertama yaitu Statement of Financial Position. Aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan juga terpisah diakui dan diukur, tetapi mungkin saling hapus dalam laporan posisi keuangan. Aset pajak tangguhan bersih atau kewajiban pajak tangguhan bersih dilaporkan di bagian tidak lancar dari laporan posisi keuangan. Yang kedua yaitu income statement. Perusahaan mengalokasikan beban atau manfaat pajak pendapatan ke yang pertama continuing operasi, yang kedua operasi yang dihentikan, yang ketiga penghasilan komprehensif lain, dan yang keempat penyesuaian periode sebelumnya. Yang ketiga yaitu tax reconciliation. Perusahaan menyediakan yang pertama rekonsiliasi numerik antara beban pajak atau manfaat dan produk laba akuntansi dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku, yang juga mengungkapkan dasarnya tarif pajak yang berlaku untuk dihitung. Atau yang kedua rekonsiliasi numerik antara rata-rata efektif tarif pajak dan tarif pajak yang berlaku, juga untuk mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku. Selanjutnya ada latihan soal chapter 19. Yang pertama ada S191. Starfleet Corporation memiliki dividend pada akhir tahun 2018 yang akan berbalik dan menyebabkan jumlah kena pajak sebesar $55.000 pada 2019. $60.000 pada 2020 dan $75.000 pada 2021. Pendapatan keuangan sebelum pajak Starfleet untuk 2018 adalah $400.000 dan tarif pajak adalah 30% untuk semua tahun. Tidak ada pajak tangguhan di awal tahun 2018. Lalu instruksinya yang pertama hitung penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan terutang untuk 2018. Lalu yang kedua siapkan jurnal untuk mencatat beban pajak pendapatan tangguhan pajak dan pajak penghasilan terutang untuk 2018. Lalu yang ketiga, siapkan bagian beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi tahun 2018 dimulai dengan baris pendapatan sebelum pajak penghasilan. Lalu untuk jawaban yang pertama, pre-tax financial income for 2018-nya itu sebesar $400.000. Lalu ada temporary difference resulting in future taxable, yaitu yang pertama di tahun 2019 itu ada $55.000, lalu di 2020 itu ada $60.000, dan di 2021 itu ada $75.000. Jadi untuk mendapatkan taxable income for 2018-nya itu sebesar $210.000, yaitu didapat dari pre-tax financial income for 2018 dikurangin dengan temporary difference resulting in future taxable. Lalu taxable income for 2018 ya tadi sebesar $210.000 dan tax rate-nya itu 30%. Jadi untuk income tax payable for 2018-nya itu $63.000 didapat dari $210.000 dikali 30%. Lalu untuk jawaban yang kedua, future years-nya dari 2019 sampai 2021. Lalu yang pertama ada future taxable atau deductible amounts-nya di 2019 ada $55.000,
dan di 2020 ada 60.000, dan di 2021 ada 75.000. Jadi total future taxable-nya itu ada 190.000. Lalu tax rate-nya itu tetap dari 2019 sampai 2021 itu sebesar 30%. Lalu ada different tax liability-nya itu sebesar di 2019 itu ada 16.500, di 2020 ada 18.000, dan di 2021 ada 22.500. Jadi total deferred tax liability-nya itu sebesar 57.000. Nah, lalu deferred tax liability at the end of 2018 kan tadi ada 57.000. Lalu ada current tax expense for 2018-nya itu atau income tax payable-nya itu sebesar 63.000. Jadi total income tax for 2018-nya itu sebesar 120.000. Jadi jurnalnya itu di debitnya itu ada income tax expense sebesar 120.000, lalu di kreditnya itu ada income tax payable sebesar 63.000, dan di kreditnya lagi itu ada deferred tax liability-nya itu sebesar 57.000. Lalu yang ketiga, tadi income before income tax-nya itu sebesar $400.000. Lalu ada income tax expense-nya itu yang pertama itu ada current-nya itu 63.000 dan deferred-nya itu 57.000. Jadi total income tax expense-nya itu 120.000. Jadi net income-nya itu 400.000 dikurangi dengan 120.000 jadinya 280.000. Nah, ada notes-nya itu rincian beban pajak ini atau tanggungan dapat disajikan pada catatan atas laporan keuangan. Itu soal F99. Angka untuk perusahaan sinergik adalah sebagai berikut. 60.000, 160.000, 2018 minus 350.000, 2019 120.000, 200.000. Pendapatan kerugian keuangan pendapatan kerugian kena pajak adalah sama untuk semua tahun terlibat. Tarif pajak 45% untuk 2004 dan 2015 dan tarif pajak 40% untuk tahun-tahun yang tersisa. Instruksinya yaitu siapkan ayat jurnal untuk tahun 2016 hingga 2020 untuk mencatat pajak penghasilan biaya dan dampak dari carrybacks, kerugian operasi bersih, dan carry forward. Dengan asumsi Synergetics Company menggunakan ketentuan carryback, semua pendapatan dan kerugian terkait dengan operasi normal dalam mencatat manfaat kerugian yang dibawa ke depan, asumsikan bahwa kemungkinan besar kerugian yang dibawa ke depan akan direalisasikan. Jawabannya yaitu untuk 2016 jurnalnya income tax expense pada income tax payable sebesar 36.000 didapat dari $90.000 dikali 40%. Jurnal 2017 yaitu income tax refund receivable pada benefit due to loss carryback income tax expense sebesar 72.000 didapat dari 160.000 dikali 45%. Jurnal yang ketiga 2018 income tax refund receivable pada benefit due to loss carryback income tax expense sebesar 32.000 didapat dari 90.000 dikali 40%. Jurnalnya yang kedua yaitu deferred tax asset pada benefit due to loss carryback income tax expense sebesar 104.000 didapat dari 40% dikali 350.000 dikurang 90.000. Jurnal yang keempat yaitu tahun 2019 income tax expense pada deferred tax asset sebesar 48.000 didapat dari 40% dikali 120.000. Jurnal tahun kelima yaitu 2020 income tax expense pada deferred tax asset sebesar 40.000 didapat dari 100.000 dikali 40%. Soal yang terakhir, Problem 19.1. Informasi berikut tersedia untuk Reynolds Corporation untuk 2019.
Yang pertama, penyusutan yang dilaporkan pada pengembalian pajak melebihi penyusutan yang dilaporkan laporan laba rugi sebesar $120.000. Perbedaan ini akan terbalik dengan cara yang sama sejumlah $30.000 selama tahun 2020 hingga 2023. Yang kedua, bunga yang diterima atas obligasi pemerintah adalah $10.000. Yang ketiga, sewa yang dikumpulkan sebelumnya pada tanggal 1 Januari 2019 berjumlah $60.000 selama 3 tahun. Dari jumlah ini, $40.000 dilaporkan sebagai diterima di muka pada tanggal 31 Desember untuk tujuan buku. Yang keempat, tarif pajak adalah 40% untuk tahun 2019 dan 35% untuk tahun 2020 dan tahun-tahun berikutnya. Yang kelima, pajak penghasilan sebesar $320.000 harus dibayar sesuai dengan pengembalian pajak untuk tahun 2019. Yang keenam, tidak ada pajak tangguhan di awal tahun 2019. Siapkan ayat jurnal untuk mencatat beban pajak pendapatan tangguhan pajak, dan pajak penghasilan terhutang untuk 2019 dan 2020. Diasumsikan kena pajak pendapatan adalah $980.000 dan pada tahun 2020. Lalu yang D, siapkan bagian beban pajak penghasilan pada laporan laba rugi tahun 2019, dimulai dengan pendapatan sebelum pajak penghasilan. Jawabannya yang pertama, X 40% sama dengan $320.000 tax due for 2019, X sama dengan $320.000 dibagi 40%, totalnya yaitu $800.000 taxable income for 2019. Untuk yang B, taxable income from part A sebesar $800.000, excess depreciation sebesar $120.000, munical interest sebesar $10.000, unearned rent sebesar minus $40.000. Pre-tax financial income for 2019 yang didapatkan sebesar $890.000. Lalu jawaban yang C, untuk tahun 2019, income tax expense-nya itu sebesar $348.000, didapatkan dari $320.000 dibagi $420.000 dikurang $14.000. Deferred tax asetnya itu sebesar $40.000 dikali 0,35 sebesar deferred tax aset sebesar 14.000 didapatkan dari $40.000 dikali 0,35. Dan income tax payable-nya itu sebesar 320.000 didapatkan dari 800.000 dikali 0,40. Lalu deferred tax liability-nya itu sebesar 42.000 didapatkan dari 120.000 dikali 0,35. Lalu untuk tahun 2020, income tax expense-nya itu sebesar 339.500 didapatkan dari 343.000 dibagi 7.000 dikurang 10.500. Lalu deferred tax liability-nya itu sebesar 10.500 didapatkan dari 120.000 dibagi 4 dikali 0,35. Dan income tax payable-nya itu sebesar $343.000 didapatkan dari $980.000 dikali 0,35. Lalu yang terakhir, deferred tax asset-nya itu totalnya 7.000 didapatkan dari $40.000 dibagi 2 dikali 0,35. Lalu jawaban yang D, income before income taxes sebesar 890.000. Income tax expense-nya current-nya itu sebesar $320.000 dan deferred-nya itu sebesar $28.000 dihasilkan dari 42.000 dikurang 14.000. Lalu current dan deferred-nya ditambah totalnya 348.000 dan net income yang dihasilkan yaitu 542.000 dihasilkan dari 890.000 dikurang 348.000 dolar.
Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.